Anak-anak cowok sih sudah lama punya film kebangsaan yang mewakili rasa mereka tuh mengeksplorasi tubuh dan gejolak jiwa, yang mengangkat pertemanan bersama-sama mengarungi masa muda. Judul film kebangsaan para anak cowok itu adalah American Pie. Seru, filmnya komedi banget, ketawa-ketawa gitu. It's all fun and games ketika anak-anak cowok nonton bokep, pengen punya pacar dan bersaing untuk gayet cewek. Film ini bahkan tetap kocak ketika ada yang kepepet pengen nyari penyaluran lewat makanan. Nah, sebagai yang juga ikut keseruan yang ditampilkan oleh film itu, aku selama ini memang tidak pernah kepikiran bahwa cewek-cewek juga ngalamin hal yang sama dengan cowok-cowok, juga ngalamin gejolak eksplorasi yang sama. Saat nonton Like and Share, film panjang ketiga dari Gina Esnur, aku baru melihatnya. Melihat cewek ternyata juga penasaran pengen nonton bokep gitu. Tapi berkebalikan dengan film-film remaja cowok kayak American Pie, saat nonton Like and Share, aku nggak ketawa. Aku baru sadar bahwa eksplorasi gejolak muda pada anak cewek ternyata bisa sangat disturbing. Gue dan Lisa masih eksplorasi, Bang, kata Sarah, sahabat Lisa ketika ditanya oleh abangnya perihal kegiatan mereka. Dua sahabat ini memang sering ditanyain oleh keluarga masing-masing. Lisa sendiri sering ditegur oleh ibunya. Dilarang bikin video ASMR lagi. Disuruh nyari teman yang lebih baik daripada Sarah yang dianggap bawa pengaruh buruk. Lisa ini kegap nonton video bokep, tapi itu semua memang bukan salah siapa-siapa. Ya namanya juga dalam fase eksplorasi kan. Lisa itu penasaran, hingga akhirnya dia jadi kecanduan. Film Like and Share berangkat dari sini, dari persahabatan dua remaja yang terancam bubar. Film ini juga membuatku teringat sama satu lagi film untuk anak cowok yaitu Superbad, yang juga tentang dua sahabat yang mau menempuh next step di kehidupan mereka sehingga ada potensi mereka bakal berpisah. Bedanya yaitu Lisa dan Sarah terancam pisah oleh kejadian yang berat dan tragis. Ketika yang satu harus dealing with problem kecanduan film porno, yang satu lagi harus berurusan dengan kekerasan seksual. Ketika Lisa belajar bikin ragi roti yang udah kayak makhluk hidup, Sarah dipaksa ngelakuin kegiatan yang bisa membuatnya bikin makhluk hidup beneran. Menyaksikan Lisa, terbaik dari Aurora Ribeiro sejauh ini, dia nonton video bokep diam-diam dari balik selimut, memang membuat ada pertanyaan terbersit di pikiranku. Apa sih yang ditonton oleh cewek ketika mereka melihat video bokep? Toh kan kita sama-sama tahu, baik itu secara industri maupun yang homemade, video-video kayak gitu kan dibuat oleh laki-laki untuk laki-laki, dibuat dengan pandangan mata laki-laki gitu. Video yang ditonton Lisa juga digambarkan film ini dalam gaze yang sama. Nah, kemudian aku baru sadar, yang bikin Lisa kecanduan ternyata bukan sekedar adegan yang ia tonton, tapi di situ film ingin memperlihatkan efek dari sudut pandang. Ketika pandangan perempuan seperti Lisa bertemu video untuk kesenangan cowok. Memang penasaran terhadap seksualitas itu ada. Kita ada lihat pikiran si Lisa tuh kemana-mana saat melihat mulut ikan di pasar misalnya kan. Tapi kita juga bisa melihat bahwa Lisa tidak menonton video itu seperti kita yang cowok menonton video itu gitu. Lisa tidak melihatnya untuk kesenangan ataupun olok-olok seperti yang dilakukan oleh Sarah. Lisa looks beyond that dan dia menemukan simpati. Lebih dari itu, Lisa merasakan empati kepada perempuan yang ada dalam video yang ia tonton. Lisa menjadi tertarik dengan perempuan tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh film ini? Mempertemukan Lisa dengan sang bintang. Vita, Aulia Sarah juga nggak mau kalah ngasih penampilan terbaik di sini. Ternyata adalah seorang wanita yang kayak kita temui sehari-hari di tempat belanja gitu. Wanita ini yang nanti ngajarin Lisa bikin roti. Hubungan yang tercipta antara Lisa dengan Vita actually jadi elemen terbaik yang dipunya oleh film Like and Share. Apalagi karena Lisa juga digambarkan tidak akur dengan ibu kandungnya. Jadi hubungan mereka berdua jadi semacam kayak ibu dan anak kedua gitu. Tempat curhat yang ultimately jadi saling menguatkan keduanya. Lewat Lisa dan apa yang terjadi kepada Sarah, film mengajak kita untuk menumbuhkan rasa simpati lalu kemudian berempati. Supaya kita tidak gampang ngejudge. Bukan sekedar kita merasa kasihan sama korban. It's easy to feel sorry tapi lalu nggak ngapa-ngapain. Film ini ingin lebih dari itu. Ingin supaya kita ikut merasakan apa yang dialami oleh korban untuk mengerti situasi mereka. Bahwa orang yang kecanduan bokep bukan lantas berarti karena otaknya cabul. Orang yang jadi korban kekerasan seksual, jangan buru-buru dikasih nasihat ini itu seolah menyalahkan mereka.
At least, film ini ingin supaya kita yang berada dalam ruang aman yang menonton atau mendengar berita atau kasus semacam Lisa dan Sarah untuk bisa mengambil langkah yang tepat dalam mendampingi mereka-mereka ini. Nah, dari situlah aku jadi tahu bahwa film ini benar-benar mengembangkan ceritanya lewat desain dan konteks yang detail, serta juga penuh rasa respect terhadap karakter dan permasalahan mereka. Ceritanya kaya oleh perspektif perempuan di dunia yang sepertinya gampang menyalahkan perempuan. Sudut pandang tersebut kemudian diperimbang dengan sudut dari keluarga, dari laki-laki sebagai kepala keluarga, dan juga dari sudut agama. Ada disentuh itu sedikit. Nah, Like and Share di frame dengan rasio yang lebih sempit ketimbang film-film pop bioskop lainnya. Ini demi menguatkan kesan remaja perempuan seperti Lisa dan Sarah, memang digencet oleh frame sana-sini. Di lingkungan sekolah, di rumah, di tempat publik. Remaja perempuan seperti mereka ini punya aturan yang harus dijunjung, punya ekspektasi yang harus dituruti. Film lantas mengontraskan itu dengan visual. Lisa dan Sarah enjoy membuat video ASMR saat mereka bisa mendirect sendiri yang ingin mereka lakukan. Mereka membuat video dengan makanan dan warna-warna cerah. Shot-shot yang indah dan estetik yang banyak dilakukan oleh film ini pada akhirnya memang membuat film jadi terasa lebih disturbing, sebab ceritanya ternyata gradually gets darker, menjadi lebih kelam. Pada babak kedua, kita akan berpindah melihat cerita Sarah. Penampilan akting Arawinda Kirana di sini membuktikan bahwa award yang ia terima tahun lalu itu ternyata bukanlah beginner's luck memang. Memang bagus mainnya. Jadi si Sarah ini terlibat relationship dengan seorang pemuda yang 10 tahun lebih tua ternyata. Nah, disinilah ketika film mulai membahas soal kekerasan seksual, grooming, toxic, dan segala macam tipu daya laki-laki lain. Film jadi nyelekit banget untuk ditonton, jadi susah untuk ditonton. Dua adegan perkosaan yang ditampilkan oleh film ini dengan begitu intens hanya akan lebih terasa sakit lagi berkat kehadiran dialog antara Lisa dan Sarah sesudahnya. Yaitu si Sarah ini menolak, mengakui kalau dia itu diperkosa. Dia bilang dia menolak dianggap diperkosa gitu. Adegan yang sangat excruciating gitu, apalagi karena direkam dengan long take. Ya, film ini banyak memakai long take adegan-adegannya, yang bukan saja menantang para aktor untuk ngasih penampilan terbaik, tapi juga semuanya tuh efektif dalam menyampaikan emosi. Nah, terakhir kali film ini mengingatkanku pada film lain, yaitu dia mengingatkanku pada serial 13 Reasons Why. Serial yang pernah jadi problematik karena nunjukin adegan bunuh diri dan perkosaan. Depiksi atau penggambaran kekerasan seksual yang dilakukan Like and Share buatku jadi terasa seproblematik serial tersebut. Karena sebenarnya tidak harus dilakukan dengan seperti itu gitu. Aku ngerti, lewat adegan itu sebenarnya film ingin memperlihatkan bahwa gimana cewek tuh udah nolak tapi tetap dipaksa. Gimana cewek bisa termanipulasi dalam sebuah hubungan yang dinamika powernya amat tak seimbang. Dalam hal ini, cowoknya lebih tua dan selalu pakai kata, kamu kayak anak kecil gitu buat balik nyalahin. Nah, film memperlihatkan itu supaya kita benar-benar melihat posisi korban. Namun ini membuat film tampak jadi punya cara penceritaan yang lemah, yang aneh. Orang-orang mungkin bakal ada yang menyebutnya dengan terlalu frontal, tidak lagi estetik. Tapi concernku sebenarnya adalah pada soal kita tidak lagi inline dengan karakter utamanya, yaitu si Lisa. Film berpindah antara Lisa ke Sarah, membuat jadi tidak ada pembelajaran kepada Lisa. Film jadi hanya ngajarin kita saja. Dan ngajarinnya itu ya, agak aneh tumpang tindih gitu. Like, apakah kita memang harus melihat dulu supaya bisa simpati dan berempati? Padahal kan di dunia nyata, kita yang hanya membaca dari zona nyaman, dari balik layar komputer masing-masing, tidak akan bisa melihat kejadian yang sebenarnya dari satu kasus kekerasan seksual. Jadi bagaimana kita bisa mendampingi korban kalau kita juga harus melihat, ya kan? Yang harusnya film ini perlihatkan adalah gimana caranya kita bisa seperti Lisa. Gimana supaya kita bisa demikian percaya, peduli, dan memihak kepada Sarah tanpa harus melihat bagaimana kejadian Sarah diperkosa. Seperti ASMR yang mereka bikin, bukankah harusnya cukup dengan dengar dan rasakan saja? Tidak perlu melihat mereka mengunyah mie. Bukankah relaksasi itu datangnya dari mendengar suaranya? Nah, kan apalagi untuk kasus kekerasan seksual. Kenapa kita harus melihat dulu baru bisa percaya dan peduli dengan korban? Seharusnya kita dibikin tetap stay dengan Lisa. Disejajarkan dengan posisi Lisa yang berusaha mengerti masalah sahabatnya tersebut dengan hanya mendengar. Tapi film ini membagi dua.
yang membuatnya malah jadi permasalahan Lisa seperti terpinggirkan untuk masalah Sarah, membuat stake Lisa jadi kalah urgent ketimbang Sarah yang actually jadi korban. Di sini aku merasanya film ini seperti kebingungan menghimpun pokok-pokok konflik yang dimuat oleh naskah. Babak penyelesaian film ini jadinya terasa sangat keteteran, baik itu dari segi tempo ataupun dari penceritaannya. Banyak yang diburu-burukan. Permasalahan keluarga Lisa jadi tidak maksimal. Padahal di awal-awal seperti disiratkan keadaan keluarga Lisa. Bagaimana dia ditinggal ayah kandungnya yang bule tapi kere. Gimana keluarganya seperti diselamatkan oleh seorang bapak-bapak muslim. Nah, akar dari karakter-karakter ini yang di awal seperti ditanam untuk menjadi penting di akhir, jadi hilang tak terbahas karena film malah jadi sibuk mencari keadilan dan penyesuaian yang dramatik. Tidak terasa lagi sebagai story bagian terakhirnya itu. Development Lisa pun jadi hambar karena dengan membuat kita tidak lagi inline dengannya. Lisa yang tadinya anak bermasalah kecanduan bokep, yang pengen ngaji tapi nggak bisa, dia tuh jadi kayak pihak yang paling baik tapi yang paling sedikit menempuh perubahan ataupun paling sedikit dikenai permasalahan. Soal kecanduan bokepnya jadi hilang, soal mereka tak terpisahkan pun jadi juga kurang terasa. Tidak seperti film Superbad yang karakternya akhirnya belajar untuk hidup masing-masing tapi tetap sebagai sahabat. Film Like and Share yang ingin nunjukin perempuan saling support, ya akhirnya membuat mereka tuh tetap bersama dan Lisa terus percaya akan itu sepanjang durasi. Jadi flow dari stake awal yang diangkat tuh nggak kerasa. Eksplorasi diri pada remaja perempuan ternyata bisa jadi disturbing ini. Berbeda sekali dengan penggambaran yang selama ini kita lihat dalam film yang dibuat oleh laki-laki untuk laki-laki. Film ini punya maksud yang sangat mulia di balik cerita dua sahabat perempuan remajanya. Ingin meningkatkan awareness, ingin menumbuhkan rasa peduli kita, supaya kita mendengar dan memihak korban first and the foremost. Hadir dengan sangat terencana dengan hormat kepada karakter-karakternya, dimainkan dengan usaha maksimal, ngasih penampilan terbaik. Penggambarannya yang sangat intens mungkin bakal membuat film ini susah untuk ditonton oleh sebagian besar orang, dan menurutku sebenarnya itu tidak perlu dilakukan sampai sedemikian intens. Film terlalu fokus ke arah itu dan malah tampak agak sedikit keteteran membungkus semua yang diangkat. Film sepenting ini menurutku masih bisa dirapikan, dipercantik sedikit lagi, karena bagaimanapun juga yang diangkatnya adalah masalah yang benar-benar harus mendapat perhatian lebih. Apalagi di masa-masa sekarang ini. Semoga film ini tidak malah jadi di guilt and shame. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk like and share. That's all we have for now. Apakah menurut kalian kita memang harus melihat dan mendengar dahulu baru bisa merasakan? Kenapa itu harus? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di chiptolaka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.